Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Yang dimana di sini akan kita bahas adalah permasalahan dan penyelesaiannya yang menyakup kelistrikan sepeda motor. Oke, kita lanjut aja langsung ke materinya. Nah, di sini ada permasalahan yang pertama. Dapat kita lihat contoh soal adalah sebagai berikut. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang paling banyak ada di jalan raya. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan jumlah sepeda motor cenderung meningkat dan angka penjualannya masih cukup besar, sekitar 5 juta unit tiap tahun. Sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi dan mengikuti selera konsumen, banyak pabrikan sepeda motor yang memproduksi sepeda motor dengan menggunakan LED sebagai sumber cahaya penerangan. Pemakaian LED untuk lampu kendaraan ternyata memunculkan permasalahan baru, yaitu warna cahayanya yang cenderung menyilaukan pengguna jalan yang lainnya, khususnya dari arah berlawanan. Cahaya yang dihasilkan LED juga tidak dapat menembus kabut dan butiran air saat hujan turun. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Di sini ada dua permasalahan. Yang pertama adalah lampu LED cenderung menyilaukan pengguna jalan lain, khususnya dari arah berlawanan. Dan yang kedua adalah cahaya yang dihasilkan LED tidak dapat menembus kabut atau hujan. Nah, di sini Bapak sudah rangkum penyelesaiannya, bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, alasan utama banyak pabrikan menggunakan LED untuk sistem penerangan sepeda motor yaitu karena LED lebih hemat daya, usia pakai lebih panjang, dan sesuai dengan selera konsumen yang lebih menyukai warna cahaya putih untuk lampu utamanya. Padahal cahaya putih yang dihasilkan LED tidak tembus kabut atau air hujan sehingga membatasi pandangan pengendara saat cuaca berkabut atau hujan. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah mengganti LED dengan LED yang menghasilkan cahaya kekuningan. Nah, bila cahaya ini tidak dapat dilakukan karena sebagian besar sepeda motor yang lampu utamanya menggunakan LED tidak dirancang untuk dapat diganti LED-nya, alternatif lain yaitu atau kedua dengan cara melapisi permukaan luar lampu kepala dengan stiker bening yang berwarna kuning. Nah, jadi di sini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan mengganti lampu tersebut, tetapi itu bila lampunya bisa diganti. Bila tidak, ada cara yang kedua yaitu dengan melapisi permukaan luar lampu atau kacanya dengan stiker bening yang berwarna kuning. Tetapi kedua cara tersebut tetap tidak dapat menghilangkan sifat LED yang cahayanya menyilaukan. Tapi setidaknya dapat mengurangi intensitas cahayanya. Jadi di sini tidak dapat menghilangkan yang emang sifat aslinya LED itu menyilaukan. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal intensitas cahaya, di sini juga Bapak ada tabel intensitas cahaya dari beberapa lampu. Yang pertama adalah lampu bolam lampu atau pijar, lampu halogen, lampu hemat energi atau bisa lampu rumahan ini, dan lampu LED. Nah, di sini yang kotak pertama lumen adalah intensitas cahayanya atau terangnya. Nah, di sini untuk di kendaraan atau kendaraan bermotor biasanya dipakai adalah dua lampu ini saja. Pertama adalah lampu halogen dan yang kedua adalah lampu LED. Yang dimana untuk 40 watt lampu halogen dan 9 watt lampu LED menghasilkan lumen atau cahaya yang 450 lumen. Dan untuk 60 watt dan 60 watt lampu halogen dan 12 watt lampu LED menghasilkan 800 lumen. Sedangkan yang paling tinggi 100 watt lampu halogen dan 22 watt lampu LED menghasilkan lumen yang setara dengan 1600 lumen. Jadi di sini dapat disimpulkan untuk lampu halogen walaupun dia memiliki watt tinggi tapi lumen yang dihasilkan setara dengan watt lampu LED yaitu 9 watt. Jadi makanya untuk pabrikan sepeda motor zaman sekarang lebih milih lampu LED ketimbang lampu halogen. Oke. Nah, di sini untuk permasalahan yang kedua, mungkin bisa kita lihat di gambar.
contoh soalnya. Nah, di sini terdapat dua macam bolam lampu pijar yang digunakan sepeda motor, yaitu bolam biasa dan bolam halogen. Keduanya memiliki karakteristik tersendiri, seperti harga bolam biasa lebih murah daripada bolam halogen dan usia bolam halogen lebih lama daripada bolam biasa. Di samping itu, penanganan keduanya pun berbeda. Bila bolam biasa boleh dipegang permukaan kacanya saat melakukan pergantian, tetapi bolam halogen tidak boleh dipegang permukaan kacanya. Mengapa? Permukaan kaca bolam halogen tidak boleh dipegang langsung dengan tangan terbuka. Jadi di sini permasalahannya ya, kenapa bolam halogen itu tidak boleh dipegang secara langsung. Oke, di sini sudah Bapak rangkum, jawabannya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat, bolam halogen pada dasarnya masih tergolong bolam biasa. Perbedaannya, pada bolam halogen ditambah gas halogen untuk memperpanjang usia pakai bolam. Bolam halogen dan bolam biasa dapat menyala karena filamen yang terbuat dari tungsten berpijar akibat dialiri arus listrik. Tungsten yang memijar ini akan menguap dan menempel di permukaan kaca. Lama-kelamaan material tungsten akan semakin menipis atau habis dan mengakibatkan filamen putus atau lampu mati. Gas halogen mampu memperlambat proses tersebut sehingga umur lampu menjadi lebih panjang daripada bolam biasa. Bila permukaan kaca bolam halogen dipegang secara langsung, pada permukaan kaca akan tertinggal bekas minyak atau lemak tipis yang tidak terlihat. Nah, saat lampu menyala, bagian yang terkena minyak ini cenderung lebih rendah suhunya. Akibatnya permukaan kaca dapat retak atau pecah karena adanya perbedaan suhu di permukaan kaca yang terpegang. Bila permukaan kaca bolam halogen terlanjur terpegang, segera bersihkan agar bolam halogen tidak rusak. Jadi di sini untuk kenapa bolam halogen tidak boleh dipegang langsung, bisa kita lihat untuk bolam halogen itu kan tangan kita berminyak. Nah, ketika kita menyentuh bolam tersebut, pasti kita akan meninggalkan bekas minyak di kaca bolam itu. Nah, waktu bolam itu nyala, kan perbedaan suhu antara dalam bolam dan luar bolam pasti ada perbedaan. Nah, ketika itu maka terjadilah pecah atau lampu mati. Jadi di sini intinya adalah perbedaan suhu yang mengakibatkan lampu mati atau lampu pecah. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, sudah terlanjur terpegang lampu bolam itu, segera bersihkan dengan tisu maupun majun yang bersih. Oke. Nah, di sini ngomong-ngomong bahas halogen, di sini juga ada cara kerja lampu halogen. Juga Bapak ada 4 cara kerja lampu halogen. Yang pertama adalah langkahnya adalah terlihat gas halogen berada di dalam lampu halogen. Secara kimia, gas halogen butir merah akan bereaksi dengan uap tungsten butir hitam. Nah, ini butir hitam. Bisa kita lihat gambar di kanan nih butir hitamnya. Nah, tungsten yang kemudian menghasilkan halida tungsten. Halida tungsten itu adalah gabungan dari gas halogen dan tungsten. Bisa kita lihat bergabungnya mereka. Nah, pada saat filamen tungsten membara, tungsten akan menguap. Nah, yang ketiga adalah gas halogen mengikat uap tungsten dan menjadi tungsten halida. Ketika halida tersebut menyentuh tungsten, filamen yang sedang membara, senyawa tersebut kembali terpecah di mana gas halogen kembali terlepas sementara tungsten kembali melekat pada filamen. Siklus ini berulang terus-menerus yang menghasilkan cahaya lampu yang stabil dan umur lampu yang panjang. Jadi di sini bisa kita lihat cara kerjanya pada gambar berikut. Di sini ada yang warna merah adalah gas halogen dan warna hitam adalah tungsten. Nah, filamen itu adalah yang warna kuning ini yang di tengah. Bila filamen ini putus, maka lampu itu tidak akan menyala. Oke. Mungkin sampai situ aja pembelajaran Bapak kali ini atau memberi materi kali ini. Mungkin lain kesempatan kita bisa bahas lagi. Oke. Mungkin sampai situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.